Semeton, hari ini kita berada di studio, akan melakukan editing untuk karya kita yang berjudul Kraus. Yuk kita lihat teman-teman kita. Halo Man. Wih. Lagi mengerjakan apa nih? Ini bu Proyeknya nih. Nih kenalin nih, Alip namanya, videografernya. Terus ini Acong, ketua komunitas Sagung. Terus yang pegang kamera tuh Agus namanya, videografernya. Ya, kita lagi coba kerjain editing. Pentas virtual dari Provinsi Bali. Ya. Sudah berapa persen kira-kira? Baru mulai. Mudah-mudahan bisa selesai sekarang ya. Artinya ini bisa rampung lah. Bisa rampung. Ya. Karena prosesnya cepat, ya jadinya harus cepat. Seperti mungkin seperti mie instan ini, ya. Artinya diseduh langsung jadi, langsung enak gitu. Mudah-mudahan rasanya lama gitu. Biasanya yang instan-instan tuh rasanya cepet hilang gitu. Ya, silakan lanjutkan untuk bekerjanya. Jadi itu tadi beberapa kita lihat proses dari teman-teman untuk editingnya. Jadi terus ikuti proses kami sampai nanti terbentuknya karyanya. Ya, oke. Ya, halo Semeton, Pak Suagung, dimanapun berada. Hari ini kita lagi persiapkan proyek untuk sebuah karya yang dimana kami beri judul Kraus. Kraus yang kurang lebih artinya sebuah perjalanan. Ide karya ini dari tokoh pelukis Le Mayur, mana pelukis ini melakukan perjalanan dari dunia barat, dari Eropa, dari Belgia kurang lebih itu menuju ke Bali, sehingga di Bali menemukan sebuah inspirasi, yaitu sosok wanita yang bernama Nipolo, seorang penari dari Legong. Itu memberikan dia inspirasi, kurang lebih begitu. Sedikit tentang perjalanan yang dilakukan oleh Le Mayur. Dari sana kita menangkap ide adalah sebuah perjalanan. Jadi karya yang kita buat ini diberi judul Kraus, yaitu perjalanan, kurang lebih begitu artinya. Dimana karya ini dituangkan ke dalam 3 instrumen, yaitu pertama instrumen suling dari berbagai jenis. Instrumen sulingnya yaitu ada suling gambo, kemudian ada suling menengah, ada suling kecil ukurannya, dan ada suling besar, dan ada suling kambuh. Suling kambuh itu yang paling besar. Jadi yang pertama media yang dipakai itu adalah suling, kemudian setelah itu ada gender wayang, ada 4 tungguh gender wayang, kemudian ada yang terakhir adalah 3 instrumen salunding dengan berbagai sai. Ada 3 sai, yaitu sai bebandem, sai tenganan, dan satu lagi ada sai diatonis. Jadi itu dicoba digabungkan 3 instrumen itu. Yang dipilih di sini adalah nyong-nyongnya saja. Jadi 3 orang. Kalau untuk pemainnya di selondingnya ada 3 orang, di
gender wayangnya ada 4 orang, kemudian di di sulingnya ada 5 orang. Jadi kita format pemainnya sehingga untuk konsep bentuk penyajiannya kita bentuk menjadi simbol, yaitu kalau di selonding kita pakai simbolnya segitiga karena bertiga, kemudian di gender ada 4 orang kita bentuk simbol kotak, kemudian di suling ada 5 orang kita bentuk lingkaran. Jadi terjemahan kami di sana dari lingkaran, kotak, dan segitiga karena Le Mayor adalah adalah seorang pelukis. Jadi tentunya seorang pelukis itu bermain dengan garis, bentuk, lekukan. Nah, dari sana inspirasi kita untuk dalam konsep penyajiannya. Jadi dari lingkaran, kemudian segitiga, segi empat, yang dimana terkadang lukisan itu memiliki ketegasan dengan garis, mungkin garis yang kotak atau garis yang segitiga, kemudian yang terpaku dengan segitiga, yang terpaku dengan kotak. Namun kadang-kadang juga luas seperti lingkaran. Kira-kira seperti itu mungkin yang kami tangkap. Untuk pengerjaan karya ini kita kerjakan dengan kita bagi dengan 3 komposer yang terdiri dari saya sendiri untuk di bagian suling, kemudian ada Gus Andi Pastike atau sering kita sebut Acong, kemudian ada Kadek Botol namanya lagi satu untuk di selonding, untuk mengkoordinir karena untuk di selonding karyanya bersumber dari embrionya dari karya Putu Nanda. Jadi embrionya di sana, kemudian digubah lagi oleh pemain selondingnya, terutama dikoordinir oleh Kadek Botol di sana. Jadi kita bagi 3 karya ini, di mana masing-masing karya berdurasi 9 menit lebih. Jadi kurang lebih 3 karya ini sekitar 27 menitan atau sampai 30 menit. Kemudian dilanjutkan dengan karya bersama. Karya bersamanya adalah sebuah penggabungan dari ketiga pola-pola yang sudah dibuat di masing-masing instrumen itu. Kita coba gabungkan, kita tata sehingga di sana yang terakhir adalah penggabungan bentuk dari bentuk yang segitiga, bentuk yang bulat, dan bentuk yang kotak, kira-kira begitu bayangannya. Jadi agak sedikit ramai pada saat pola penggabungannya. Jadi secara keseluruhan bentuk karyanya dimulai dari instrumen suling, kemudian berlanjut ke gender, dan terakhir berlanjut ke selonding, serta diakhiri dengan bermain bersama pada saat penggabungan terakhir. Begitu kira-kira bentuk karyanya. Kemudian untuk pengambilan gambar atau video dari karya ini, kita ada di beberapa tempat kita ambil videonya karena memang karya ini mengarah ke karya seni virtual, di mana yang berkembang saat ini di virtual. Karena karya seni virtual itu tidak hanya kita khusus bicarakan musik kerawitan saja, namun di sini sudah ada kolaborasi dengan videografi. Jadi di sini kita sudah
mendapatkan pengalaman baru dengan orang-orang videographer. Ya, kita berkolaborasi dengan idenya dan sebagainya. Jadi di sini untuk karya ini kita tentukan tempatnya yang pertama di Pantai Sanur, di mana Pantai Sanur adalah tempat Museum Lemayur itu berada di sana. Kebetulan Museum Lemayur berhadapan langsung dengan Pantai Sanur. Jadi kita syuting pertamanya di sana, yang dimana kita mencari situasi waktu itu matahari terbit. Kenapa matahari terbit? Artinya dari munculnya matahari, perjalanan dari mulainya munculnya matahari, kita mungkin mengarahnya ke sana idenya. Artinya kita ambil dari munculnya matahari, di mana pemain suling di sana kita syuting pertama. Kemudian berlanjut ke Museum Lemayurnya, di mana di sana semua pengambilan videonya difokuskan ke instrumen gender wayang. Jadi namun kita ambil juga untuk instrumen suling dan serunding juga kita ambil beberapa di sana, tapi fokus intinya di sana adalah gender wayang. Kemudian berlanjut menjelang senja, kita pindah lokasi syutingnya ke Pantai Nganyi di daerah Tabanan. Itu dekat dengan Pantai Tanah Lot. Kenapa dipilih di sana? Karena kita mencari situasi matahari tenggelam di sana. Nah, di sana kita fokuskan ke gamelan selondingnya. Jadi perjalanannya dari matahari terbit, kemudian mataharinya sudah di atas dan tenggelam kembali, itu kita pakai ide, dan kemudian diakhiri syuting kami di malam hari, yang dimana dikemas dengan menggunakan beberapa penerangan, yaitu dari sentir-sentir kecil. Di sana kita bentuk penataannya sehingga terlihat api-api kecil saja di sana, yang dimana api-api itu ikut memainkan musik, kira-kira begitu idenya. Dan api itu akan mati sendirinya seiring dengan waktunya yang sudah selesai. Artinya seiring perjalanan seorang lemayur yang sudah selesai berjalan, itu pun akan selesai di sana. Kira-kira begitu di akhir pertunjukannya karya kami. Tentunya banyak proses yang menarik dalam karya kami ini, di mana yang pertama mungkin pemilihan instrumen. Kami sempat memikirkan itu dan mungkin berdebat dengan teman-teman, karena kami harus pikirkan instrumen yang sedikit namun bisa mengungkap karya ini. Jadi sempat dulunya kita pakai 2 instrumen saja, namun ada usulan dan sebagainya lagi 3 instrumen. Ya, debat-debat seperti itu kadang-kadang menyempurnakan karya yang kita buat. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan komposer, karena tentunya kami di komunitas seni Tangkusanggung terus terang ada banyak
komposer-komposer muda yang sudah berkembang, istilahnya sudah mampu berkarya. Namun karena situasi pandemi ini, jadi kita sesuaikan, kita pilih lagi komposer siapa yang berkarya. Jadi termasuk karyanya pun ada karya yang sudah pernah tampil, kita gubah lagi. Jadi tujuannya untuk penghematan waktu, terutamanya proses. Karena kendala kita biasanya di sana proses waktu berprosesnya biasanya kendalanya, karena memerlukan waktu yang sangat banyak sekali. Kemudian yang terakhir tentunya pengalaman yang menarik di sini adalah kita bekerja semuanya tanpa memikirkan materi, atau kita semuanya bekerja dengan keikhlasan. Kenapa saya mengungkap itu? Karena saya merasakan langsung dan melihat langsung bagaimana kerja keras teman-teman ketika berproses. Jadi keikhlasan itu membuat saya semakin bahagia memiliki keluarga sebesar komunitas Taksuagung. Keluarga besar karena banyak, keluarga besar karena keikhlasannya. Jadi itu yang buat hal yang menarik mungkin yang saya tangkap dari prosesnya. Kemudian waktu pengerjaannya kita kerjakan sebulan dengan durasi mungkin kita latihannya seminggu 3 kali. Tentunya dibagi tempat proses latihannya, tidak hanya di satu tempat. Jadi untuk 3 instrumen yang dipakai kita bagi tempatnya. Jadi ada yang kita sebut sering Mabes, artinya Mabes Taksuagung begitu. Kita sering sebut di sana, ada yang di sana latihannya, kemudian ada yang di rumah pribadi. Kemudian ada yang jauh mungkin di Tabanan Baturiti, yaitu di Banyar Anyar Perian Kangin. Nah, di sana satu, jadi mungkin di sana yang cukup jauh karena di sana ada instrumennya langsung, di rumah pribadi juga ada instrumennya. Jadi dipilih di sana tempatnya. Jadi setelah latihannya terpisah, kemudian kita coba latihan bersamanya di Mabes Taksuagung. Kita coba latihan bersamanya, kita coba menata pola-polanya, sehingga waktu pengerjaan kita itu pas sekali 1 bulan selesai. Kemudian proses recording untuk audionya kita ambil 1 hari, dan proses syuting videonya kita juga ambil 1 hari. Jadi memang betul kita habiskan waktunya 1 hari itu untuk recording audio, dan keesokan harinya untuk videonya. Jadi kita ambil 1 hari. Dan sekarang mungkin teman-teman bisa lihat di belakang saya lagi proses editingnya, lagi proses editnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin bentuk seni yang sekarang ini, artinya bentuk seni virtual ini sudah ada campur tangan orang-orang video, artinya videografer, sudah ada rekayasa videonya. Jadi ya mungkin agak berbeda dari seni pertunjukan yang biasa kita disaksikan langsung. Namun harapan saya, walaupun bentuknya seperti ini, bentuk video, karya seni itu masih tetap bisa dinikmati dengan baik, dan karya seni itu memiliki nilai estetika yang masih baik. Walaupun ya pasti rasanya akan berbeda
ketika menonton langsung dengan menonton di video. Ya mungkin sudah waktunya mungkin atau eranya sekarang sudah ke arah seperti ini, ya kita coba mengikuti dan siapa tahu hasilnya bagus, harapannya begitu, hasilnya bagus. Ya kalau tidak mungkin kita harus belajar lagi untuk seni seperti ini. Ya merupakan pengalaman baru bagi kami dan bagi saya sendiri di dalam seni pertunjukan, di mana kita sudah mengarah ke virtual katanya. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit pengalaman dalam proses karya dengan judul Kraus, dan karya ini akan juga nanti ditampilkan di channel Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tentunya sebagai sebagai media yang memberikan kami wadah untuk berkreativitas. Jadi kami juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada Dinas Provinsi Bali yang sudah memberikan kami ruang di tengah pandemi ini. Tentunya mungkin kedepannya harapan kami supaya situasi ini menjadi semakin normal lagi. Walaupun sekarang berusaha dinormalkan, tapi harapan saya akan kembali normal, dan tentunya kita sebagai seniman bisa kembali menyuguhkan karya-karya dan tampil secara normal. Mungkin itu harapan. Namun walaupun itu tidak bisa ditentukan waktunya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi normal. Mungkin itu dari saya. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian. Ini adalah sebuah cerita dari pengalaman saya dan teman-teman kami di komunitas seni Takswagno. Saya tutup dengan Prama Santi. Santi. Pada Sami Rasa.